Halo, assalamualaikum, selamat pagi, mom semuanya. Ketemu lagi dengan Olivia Aru di sini. Kali ini kita akan masak-masak. Kebetulan juga kemarin habis Lebaran Idul Adha, jadi daging kurban banyak sekali numpuk di kulkas. Ya enggak, mom? Hari ini kita akan membuat sate rempah. Nah, penasaran nggak sama sate rempahnya seperti apa? Nah, di sini yang saya gunakan adalah ada daging kambing sekitar setengah kilogram atau 500 gram. Ini saya potong kotak-kotak di sini. Nah, ini saya tadi sempat kasih 1 sendok makan soda kue atau baking soda. Kemudian saya campurkan dengan dagingnya. Nah, nanti setelah itu baru kita olah dengan bumbu-bumbuannya. Fungsinya baking soda itu untuk melembutkan daging kambing agar dia lebih gampang untuk dikonsumsi nanti setelah matangnya ya. Kemudian di sini untuk bumbu marinasi satenya saya pakai ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemudian ada jahe, ada lengkuas, ada pala, nanti kita blender juga. Terus ada gula merah, kemudian ada minyak sayur, terus air asam jawa. Selanjutnya untuk bumbu-bumbu pelengkapnya ada penyedap rasa, kemudian ada lada bubuk, ada ketumbar bubuk, kemudian ada garam sama gula. Ini sudah saya diamkan kurang lebih sekitar 30 menitan. Setelah itu kita buat bumbu halusnya dulu ya. Nah, di sini kita blender dulu semua. Nah, di sini saya menggunakan mesin penghalus bumbu dari Miyako, bisa untuk menghaluskan bumbu. Kemudian ada juga tempat bawaannya juga untuk menghaluskan buah-buahan serta menghaluskan es batu. Untuk moms yang di daerah Yogyakarta, apabila mencari produk untuk penghalus bumbu, ini bisa menggunakan Miyako dan carinya di Kihomart Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Selain itu ada berbagai macam jenis produk dengan berbagai macam brand yang sesuai dengan kebutuhan moms di rumah. Kalau datang ke Kihomart semuanya pasti lengkap, semuanya pasti ada di Kihomart. Oke, selanjutnya ini kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih. Kita haluskan dulu terlebih dahulu. Ini ya, kita kasih sedikit minyak ya, supaya dia lebih gampang halus. Oke, cepet banget moms dan hasilnya juga perfect. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita haluskan kembali bumbu yang lainnya seperti jahe, lengkuas, dan pala. Ini boleh kita kasih lada sedikit di sini. Kalau mau pedas boleh kasih lada sedikit, tapi kalau misalnya nggak terlalu suka pedas boleh di skip ya. Kemudian ada ketumbar bubuk. Nah, kita kasih minyak sedikit biar bisa membantu untuk menghaluskan. Oke, semua bumbu sudah halus. Di sini udah bawang merah, bawang putih, dan jahe, lengkuas. Kemudian ada pala. Semuanya sudah di blender. Selanjutnya ini kita masak di api sedang aja. Nah, di sini saya memakai pan atau wok dari Boulder. Kalau misalnya mom pengen cari nih pen yang kekinian dengan warna-warna cantik, terus juga menarik dan estetik, itu bisa mom cari pen merek Boulder. Di situ ada berbagai macam warna. Kebetulan yang saya punya ini ada warna pink dan hitam. Ini moms bisa langsung cari di Kihomart karena di sana ready untuk penjualan pen dari Boulder. Kemudian juga ada yang saya pakai ini juga kompor dari Modena. Nah, ini benar-benar bagus banget dari segi api maupun dari keestetikan looknya. Ini saya suka banget karena dia memang elegan dan terlihat estetik ya kalau di dalam dapur kita. Nah, itu semuanya untuk produk-produk yang saya sebutkan tadi bisa mendapatkan di Kihomart Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta.
Di situ lengkap banget, apapun yang membutuhkan untuk kebutuhan di dapur, Mom bisa cari di Qihomart Yogyakarta. Oke, ini butternya sudah saya lelehkan. Selanjutnya saya tumis bawang merah, bawang putih yang tadi, dan bumbu halusnya. Boleh kasih sedikit minyak biar dia matangnya lebih panas ya. Nah, ini kita masak dulu sampai dia bumbunya matang dan harum. Ini kita masukkan penyedap rasa. Nanti kita akan masukkan gula merah dan asam jawa. Nah, nanti setelah matang ini baru kita campur sama kecap manis ya. Tapi perlu diperhatikan kalau kecap manis langsung dimasak di atas api besar, itu nanti akan jadi caramelize, terus akhirnya jadi pahit. Jadi nanti kecap manisnya kita campur setelah bumbunya matang dan kita campur di daging ya. Jadi dia lebih meresap hasilnya. Sudah harum, kita campurkan gula merah dan asam jawa. Ini sampai semuanya larut, baru kita sisihkan dan dinginkan sebentar, baru dicampur ke daging yang sudah kita diamkan 30 menit ya. Kasih garam, sedikit gula pasir. Nah, ini untuk ujungnya aja sih sebenarnya, karena kita udah pakai gula merah ya di dalamnya tadi ya. Kita kasih sedikit aja, cukup 1 sendok teh aja. Nah, ini sudah berubah warna jadi agak sedikit kecoklatan, menandakan bahwa bumbunya sudah matang. Ini kita matikan api kompornya. Selanjutnya ini kita diamkan sebentar biar dia agak sedikit hangat, baru kita campurkan ke daging kambingnya ya. Oke, ini dagingnya sudah termarinasi dengan baik dan insya Allah ini akan lembut. Nah, karena dia agak sedikit, karena habis dari pemotongan kan belum kita cuci bersih, ini kita cuci sekilas aja ya, selintas aja dengan air yang mengalir ya. Nah, ini dagingnya sudah bersih, kemudian kita campur dengan bumbu yang ada, yang sudah kita tumis tadi. Bumbunya. Dan jangan lupa dicampur sama kecap, kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Nah, ini setelah rata, ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 30 menit ya, supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dagingnya. Setelah itu baru kita panggang atau kita tusuk dengan tusuk sate, baru kita panggang. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kita diamkan terlebih dahulu selama 30 menit. Oke, tadi dagingnya sudah kita marinasi kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi nanti bumbunya udah meresap sampai ke daging-dagingnya. Nah, ini selanjutnya kita sate dengan tusuk sate yang sudah direndam dengan air. Ini fungsinya jadi kalau pas nanti ada kita bakar di pan ataupun di bara api, tusuk satenya tidak gampang terbakar. Ya, ini kita tusuk dulu satu-satu. Ini saya buat mungkin sekitar 3 atau 4 daging ya. Nah, saya buat 4 tusuk ya, 4 tusuk sate. Ini kita tusuk sampai satenya habis, sampai dagingnya habis selesai. Hasilnya seperti ini, kurang lebih sekitar 15-20 tusuk ya. Nah, ini saya buat satu tusuknya 4 daging ya. Untuk isi tusuknya sebenarnya sesuai selera aja. Nah, setelah itu baru kita panggang pakai pemanggang seperti ini. Nah, ini tinggal taruh aja di atas alat panggangnya atau langsung di bara api juga boleh ya, Mams. Nah, untuk produk-produk yang seperti yang saya pakai ini bisa Mams cari, mau mendapatkan di Qihomart Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Di situ ada berbagai macam brand yang bisa Mams pilih sesuai kebutuhan. Nah, ini kita panggang. Nah, sambil kita panggang ini, nanti kita buat cocolannya ya. Oke, nah ini kita buat dulu untuk cocolannya. Di sini
Saya pakai tomat, kemudian ada bawang merah yang sudah dibersihkan semua, udah dicuci. Ini cuma diiris tipis-tipis aja. Ini ada cabai. Jadi nanti sesuai selera, kalau misalnya pengen pedas, boleh cabainya agak banyak. Kita taruh di ini. Kemudian tomatnya. Selanjutnya kita kasih kecap manis sesuai selera dan beri perasan jeruk nipis biar lebih segar. Nah, untuk cocolannya sudah jadi ya, Mams. Ini tinggal kita sajikan nanti bersama dengan sate yang sudah matang. Nah, ini satenya kita balik-balik dulu. Nah, ini kita masak sampai dia benar-benar sudah matang ya dagingnya. Oke, ini satenya sudah jadi sate rempahnya harum banget baunya ya di sini. Nah, ini kita susun, kita plating secantik mungkin. Sate rempah sudah jadi dan siap disantap bersama keluarga. Happy cooking, Moms!